Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Angkatan 2017B Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dalam video ini saya akan sharing mengenai metode pembelajaran tipe Talking Stick dan penerapannya dalam pembelajaran IPS terpadu tingkat SMP. Pertama-tama, apa itu Talking Stick? Talking Stick atau tongkat berbicara adalah sebuah metode yang awalnya digunakan oleh penduduk asli Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau mengemukakan pendapat mereka dalam suatu forum atau rapat antar suku. Nah, kemudian bagaimana Talking Stick digunakan sebagai metode dalam pembelajaran? Nah, metode pembelajaran dengan tipe Talking Stick ini merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang ada dalam model pembelajaran kooperatif. Nah, metode ini dilakukan dengan menggunakan bantuan tongkat. Sedangkan tongkat di sini digunakan sebagai alat atau jatah kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan guru setelah mereka mempelajari materi pelajaran. Nah, Talking Stick ini berguna untuk melatih keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat atau berbicara kepada orang lain. Sedangkan penggunaan tongkat secara bergiliran adalah sebagai media untuk merangsang peserta didik agar bertindak cepat dan tepat serta sekaligus mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Penerapan metode tipe Talking Stick dalam pembelajaran IPS. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana penerapan metode tipe Talking Stick dalam pembelajaran IPS kelas 8 pada kompetensi 3.1 dan 4.1 dengan submateri sumber daya manusia di ASEAN. Berikut ini adalah rincian kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Dalam melaksanakan pembelajaran dengan metode tipe Talking Stick ini, guru dapat menentukan tema atau konsep apapun agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, kali ini saya akan menggunakan konsep Magic Class. Nah, sebelum memulai langkah-langkah metode pembelajaran Talking Stick, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, pastikan kelas dalam keadaan bersih dan rapi. Yang kedua, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan yang ketiga, memeriksa kehadiran peserta didik. Yang terakhir, memberikan motivasi baik secara lisan maupun melalui media seperti video dan lain-lain. Ini gunanya adalah untuk meningkatkan semangat peserta didik saat akan memulai pembelajaran. Nah, selanjutnya, Supriyono mengemukakan 11 langkah metode pembelajaran Talking Stick. Langkah pertama yakni guru menyiapkan kelompok yang beranggotakan 5-6 orang heterogen. Nah, kelompok harus dibentuk dari siswa yang memiliki tingkat kemampuan tinggi, sedang, hingga rendah, dan harus terdiri dari siswa yang memiliki ras, suku, atau budaya atau jenis kelamin yang berbeda-beda. Yang kedua, guru menyiapkan tongkat sepanjang 20-30 cm. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tongkat sepanjang 30 cm. Nah, karena konsep yang akan saya bawakan adalah Magic Class, maka tongkat di sini berfungsi sebagai tongkat sihir. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan materi yang akan dibawakan. Dalam submateri sumber daya manusia di ASEAN, terdapat lagi 4 submateri. Yang pertama, jumlah penduduk di negara-negara ASEAN. Yang kedua, persebaran penduduk di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, komposisi penduduk di negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, pertumbuhan penduduk di negara-negara ASEAN. Nah, selain itu juga, saya akan menayangkan video yang berkaitan dengan materi. Nah, videonya seperti ini.
Yang keempat, guru mempersilahkan kepada para kelompok untuk membaca kembali materi yang ada di sumber buku paket secara berkelompok. Nah, kemudian yang kelima, peserta didik berdiskusi secara berkelompok untuk membahas masalah yang terkait dalam wacana dan mengkaitkannya dengan materi yang sudah mereka pelajari. Nah, di sini mereka juga harus mencatat hasil diskusi mereka ke dalam buku catatan mereka masing-masing. Selanjutnya yang keenam, guru mempersilahkan kepada para anggota kelompok untuk menutup isi bacaan mereka. Langkah ketujuh mulai pada permainan talking stick. Nah, di sini guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah satu anggota kelompok. Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada anggota kelompok tersebut dan harus menjawab pertanyaannya. Begitu seterusnya sampai sebagian besar peserta didik mendapatkan bagian untuk menjawab pertanyaan. Nah, contohnya saya akan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan seperti ini. Mengapa Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak se-ASEAN? Nah, setelah itu, saya akan mengambil tongkat sihir dan mengajukan tongkat sihir sambil membacakan mantra kepada salah satu peserta didik ini. Dengan kekuatan sihir, maka siswa A harus menjawab pertanyaan. Nah, setelah itu, siswa A harus menjawab pertanyaan. Setelah diberikan pertanyaan, ketika ia sudah menjawab, maka siswa A ini mendapat kesempatan untuk memegang tongkat sihir, kemudian melakukan hal yang sama seperti guru, yaitu mengacungkan dan membacakan mantra kepada anggota kelompok lainnya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya gitu. Nah, langkah yang ke-8, peserta didik diberikan kesempatan untuk membantu menjawab pertanyaan jika anggota kelompoknya tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, di sini saya akan memberikan kepada setiap peserta didik satu sihir kesempatan yang bisa digunakan ketika mereka merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Nah, saat mereka ingin mendapat bantuan dari teman satu kelompoknya, maka si peserta didik tersebut harus mengacungkan dan membacakan mantra kepada temannya sendiri. Dengan sihir kesempatan ini, maka teman saya B akan membantu saya menjawab pertanyaan. Nah, seperti itu. Kemudian, yang ke-9, ketika sebagian besar peserta didik sudah menjawab pertanyaan, maka guru bisa mengakhiri permainan dan memberikan kesimpulan atas materi yang telah dibawakan. Selanjutnya, langkah yang ke-10, guru memberikan penilaian dan evaluasi baik itu secara kelompok maupun individu. Nah, di sini terdapat 3 aspek penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama, aspek sikap. Dan aspek sikap dilihat dari bagaimana interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya maupun dengan guru, dan dilihat dari kerapihan juga kebersihan mereka selama di kelas. Kemudian, aspek yang kedua, aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini dilihat dari portofolio hasil diskusi mereka dengan kelompok mereka masing-masing. Kemudian, aspek ketiga yakni aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan ini dinilai dari bagaimana peserta didik menjawab pertanyaan dan menjawab setiap pertanyaan yang telah diajukan. Gitu. Kemudian, yang langkah terakhir, guru menutup dan mengakhiri pembelajaran. Itulah pemaparan saya mengenai metode pembelajaran tipe talking stick dan langkah-langkah penerapannya dalam pembelajaran IPS terpadu tingkat SMP. Semoga
Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman calon guru serta para guru dalam memberikan pembelajaran IPS yang lebih menarik dan menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.